Usai pidato peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan unik ke buruh yang hadir di Monas. Ya, di atas panggung Prabowo membuka baju safari yang dipakainya dan melemparkannya ke arah buruh. Momen unik ini langsung mendapat sambutan meriah para buruh yang ada di bawah panggung. Usai melemparkan baju safarinya, Prabowo dengan hanya menggunakan kaos dalam kemudian menghampiri buruh. Ya, perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei kembali digelar gegap gempita dengan panggung konser musik meriah. Di hadapan ribuan buruh, Presiden Prabowo berjoget dan berorasi memberi janji-janji menyejahterakan buruh, mulai dari membangun hunian murah, kenaikan upah minimum, hingga menekan potongan aplikator ojol. Untuk kedua kalinya, perayaan Hari Buruh 1 Mei di era Presiden Prabowo digelar dengan meriah. Tidak ada lagi unjuk rasa atau long march buruh, perayaan May Day digelar gegap gempita dengan konser dangdut di Monas, Jakarta Pusat. Sekitar 200.000 massa buruh dari sejumlah aliansi datang dari berbagai daerah menggunakan puluhan bus besar. Di antaranya dari Bekasi, Serang, Depok, dan Bogor. Sekitar pukul 9 pagi, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri, ketua MPR dan ketua DPR tiba di panggung, disambut riuh massa. Dengan gaya khasnya, Prabowo berjoget mengikuti musik yang mengalun. Percayalah padaku, meski di gelap malam, kami tak sendiri. Perayaan May Day hari ini juga tidak ada orasi berkepanjangan dari para buruh. Daftar tuntutan hanya disampaikan singkat oleh perwakilan aliansi buruh. Mulai dari kenaikan upah minimum, tuntutan hunian murah, pengurangan potongan aplikator ojol hingga penyediaan tempat penitipan anak atau daycare bagi buruh. Merespon tuntutan buruh, Prabowo mengaku siap memperjuangkan. Di antaranya membangun ribuan kampung nelayan, perlindungan bagi buruh yang di PHK, membangun hunian layak bagi buruh. Bagi pekerja sektor transportasi, pemerintah mewajibkan aplikator memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, THR, dan meminta potongan aplikator ditekan hingga 8% dari sebelumnya 15 hingga 20%. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam aksi May Day hari ini, ribuan buruh menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tolak upah murah, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga antisipasi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Hari ini ribuan buruh menggelar aksi Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Para buruh akan berorasi menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, pertama, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Keempat, reformasi pajak, diantaranya dengan menghapus pajak tunjangan hari raya, pajak jaminan hari tua, pajak pesangon, dan pajak jaminan pensiun. Kelima, sahkan undang-undang perampasan aset. Keenam, antisipasi PHK industri di bidang tekstil dan nikel. Ketujuh, antisipasi PHK industri semen. 8. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan pada pekerja perempuan di tempat kerja. 9. Turunkan pemotongan tarif ojek online menjadi 10%.
10. Revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lebih adil pada buruh. Dan ke-11, angkat guru dan pekerja honorer menjadi ASN, bukan sebagai P3K. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyebut aksi buruh hari ini akan berjalan damai dan penuh sukacita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang pro buruh, mulai dari pengesahan Undang-Undang PRT hingga subsidi upah. Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei menjadi momen pengingat akan pentingnya kesejahteraan buruh. Pemerintah pun terus berbenah dan mengeluarkan sejumlah aturan yang berpihak kepada buruh. Pemerintah telah menaikkan upah minimum 5 hingga 8%. Pengemudi ojek dan kurir online juga mendapatkan bonus hari raya. BPJS bukan penerima upah mendapatkan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bagi yang kehilangan pekerjaan, negara hadir melalui jaminan kehilangan kerja dengan uang tunai sebesar 60% upah selama 6 bulan. Bantuan subsidi upah bagi 15 juta pekerja. Pemerintah juga membuka jalan karir baru dengan membuka program magang nasional. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mengatur standar hubungan kerja yang adil antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Tak hanya itu, rumah subsidi untuk pekerja juga telah didirikan untuk mempermudah mobilitas buruh. Meski masih banyak masalah buruh yang harus diselesaikan, namun Presiden Prabowo terus berusaha memberikan yang terbaik untuk buruh Indonesia. Kembali bersama kami, pemirsa, sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 orang di Grobogan tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. 4 penumpang tewas di lokasi kejadian, 2 diantaranya luka berat dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Inilah video amatir warga sebuah mobil rombongan pengantar haji yang bermuatan 9 penumpang terjun ke sawah sedalam 6 meter di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat ini hari. Mobil mengalami kerusakan parah setelah tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan terpental sejauh 10 meter. Akibat kecelakaan ini 4 orang dan 2 diantaranya balita tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menyelamatkan korban yang terjepit di dalam mobil. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena minimnya penerangan. Korban ini tadi adalah pengiring rombongan haji dari Desa Sidoarjo. Dan kebetulan mobil ini nomor 3, urutan nomor 3. Dan tanpa sepengetahuan sopir, ada kereta dari arah barat lalu menghantam mobil tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, untuk sementara penyebab kecelakaan karena adanya kabut tebal yang menutup perlintasan kereta api dan minimnya jarak pandang pengendara yang melintas. Hasil olah TKP sementara, jadi untuk kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu swadaya sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Para korban keluarga dari jamaah haji. Betul sekali. Keempat korban tewas masih berada di kamar jenazah dan 5 korban luka mendapatkan perawatan intensif di UGD RSUD Dr. Suyati, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perlintasan tanpa palang pintu ini merupakan jalur ramai yang menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Tidak adanya palang pintu dan petugas jaga dari PT KAI membuat jalur menjadi rawan kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.